Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami bersyukur atas seluruh kasih-Mu yang tetap Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi suatu kekuatan dan terang dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau membukakan akan hati dan pikiran kami dan memberikan kami damai sejahtera yang dari-Mu, supaya kami dapat menerima dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini yaitu di hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021 yaitu dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya akan membacakan sekali lagi firman Tuhan pada hari ini, yaitu sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bila saya bertanya kepada saudara, apakah tujuan hidupmu? Apa yang akan saudara jawab? Tentulah setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menjawab tujuan hidupnya yaitu memiliki keluarga yang bahagia. Ada juga yang mengatakan tujuan hidupnya menjadi orang yang sukses. Ada juga yang mengatakan tujuan hidupnya adalah masuk surga dan lain sebagainya. Tujuan hidup tersebut menjadi suatu harapan yang ingin diraih atau diwujudkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Akan tetapi bila dihubungkan dengan nats renungan pada hari ini, apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita seluruhnya dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua diciptakan Tuhan Allah begitu indah, dan semua diciptakan dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Allah. Bila kita mengingat kembali akan diri kita mungkin bisa bercermin dari nats renungan pada hari ini. Yang pertama adalah segala sesuatu bersumber dari Tuhan Allah. Itu berarti diri kita ini berasal dari Tuhan Allah. Saya dan saudara berasal dari Tuhan. Milik Tuhan, rancangan Tuhan, gambaran Tuhan. Karena itu kita bukan orang yang sembarangan. Kita juga bukan orang yang tidak memiliki makna. Sekalipun kita ini berbeda satu sama lain, tapi kita sama di hadapan Tuhan, manusia yang berharga. Hanya saja kita diciptakan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dalam arti kata, hidup kita ini tidak sekadar bernafas, makan, minum, tidur, dan bekerja. Dari dahulu sejak kita kecil sampai dengan sekarang, hidup kita begitu saja. Bukan berarti demikian. Tuhan Allah menciptakan kita bukan hanya untuk makan, minum, bekerja, ataupun tidur. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita merenungkan kehidupan kita dari mulai kita kecil sampai dengan sekarang, apa yang telah kita buat
apa yang telah kita lakukan, mengingat bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Pun semua yang kita punya, baik itu keluarga, pekerjaan, kesehatan, harta, kepintaran atau kecerdasan, hikmat, bahkan pengertian mengenai Alkitab, itu semua kita dapatkan dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak alasan bagi kita untuk menyombongkan diri atau memegahkan diri kalau kita memiliki semua itu. Bila kita sehat sampai dengan sekarang, bila kita memiliki keluarga yang utuh, bila kita memiliki keturunan, bila kita memiliki pekerjaan, bila kita memiliki gereja, bila kita memiliki tubuh yang begitu indah misalnya, ya, ataupun talenta yang begitu banyak, Tuhan tidak menginginkan kita untuk menyombongkan diri atau memegahkan diri. Karena semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita dapatkan atau miliki atau rasakan. Karena itu perlu kita menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyadari siapa diri kita, gambaran yang begitu indah, kita milik Tuhan yang diciptakan begitu baik adanya, begitu penuh makna dan berharga, maka seperti Paulus katakan, bahwa segala sesuatu adalah oleh Dia. Ini berarti apapun yang kita miliki yang dari Tuhan Allah itu harus dipergunakan oleh kita sebagai sarana untuk mempertumbuhkan akan iman kita. Tuhan ingin supaya kita memakai apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena Dia berikan semua itu seperti materi untuk mencukupi kebutuhan kita dan juga untuk melayaninya. Tuhan memakai akan iman dan pengertian yang kita miliki tentang firman Tuhan supaya kita ini terhindar dari yang namanya tamak atau rakus akan materi atau nafsu duniawi ataupun cinta pada diri sendiri ataupun menyembah dan sujud kepada ilah-ilah lain ataupun dunia ini. Tuhan pun memakai akan pasangan hidup kita, suami, istri, ataupun anak-anak kita, ataupun saudara-saudara kita, teman dan sahabat kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, untuk mengingatkan kita akan kelemahan kita, akan kekurangan kita, ataupun kesalahan kita, sehingga kita kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun supaya kita kembali kepada jalannya. Diri kita dan apa yang kita miliki ini dipergunakan untuk Tuhan, oleh Tuhan, supaya kita terpelihara dan iman kita bertumbuh senantiasa. Lalu segala sesuatu bersumber bagi Allah. Ini berarti Allah adalah sumber dan juga pemelihara kehidupan kita. Sehingga Dia layak untuk menerima pujian, hormat, dan juga kemuliaan. Tuhan bisa tidak memakai kita untuk memuliakan namanya. Tuhan bisa tidak memakai tangan, mulut, atau diri kita, fisik kita untuk memuji namanya. Bukankah Dia Tuhan yang layak untuk dipuji? Dia bisa memakai apapun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi Tuhan membentuk kita, memperlengkapi kita, bukan untuk kemuliaan kita ataupun pujian bagi diri sendiri,
tapi untuk kemuliaan Tuhan dan pujian bagi nama Tuhan. Karena kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, yang berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Lalu bagaimana kita memuliakan akan nama Tuhan? Yaitu dengan kita menikmati akan pribadi Tuhan yang kita kenal melalui firman Tuhan. Saat kita mengenal pribadinya melalui firman Tuhan yang senantiasa kita dapatkan melalui Alkitab yang kita baca dan renungkan setiap saat, ataupun firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba Tuhan, ataupun firman yang Tuhan yang kita lihat dan kita dengar dari sekitar kita, atau peristiwa-peristiwa sekitar kita, maka disitulah kita mengenal akan pribadi Tuhan dan kita menikmati bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan mencintai dan juga taat pada firman-Nya. Bahkan kita akan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita dituntun, kita diarahkan, kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan melalui diri kita ini, sekalipun kita memiliki banyak kekurangan ataupun kelemahan, selama Roh Kudus diam dalam diri kita, atau selama Tuhan diam dalam diri kita, diri saya dan juga saudara, maka setiap orang yang ada di sekitar kita akan melihat dalam diri kita itu kebesaran dan keagungan Tuhan. Karena itu, izinkanlah Roh Kudus untuk senantiasa menuliskan akan Kristus dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dengan segala gambaran yang muncul keluar dari diri kita. Ibarat surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang, demikianlah kiranya hidup kita memperlihatkan gambaran kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang memuliakan nama Tuhan. Dan kita pun mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mau memberikan kita kesempatan menjadi berkat bagi sesama dan dipakai untuk melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Bukankah itu sangat luar biasa? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, bulan, dan tahun, apakah yang telah kita lakukan? Apakah yang telah kita perbuat yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? Marilah kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kita mau untuk merendahkan hati kita dipakai oleh Tuhan menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga melalui diri kita, melalui saya dan saudara, kita memuliakan akan nama Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau senantiasa memberikan kesempatan hidup kepada kami, sehingga kami bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, segala berkat Tuhan. Tujuan hidup kami ya Tuhan, atau tujuan kami diciptakan, dibentuk dan diperlengkapi oleh-Mu adalah untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur bila mana Roh Kudus mau untuk mengarahkan kami, membimbing kami, mengajari kami, dan menjadikan kami sebagai pribadi yang senantiasa dipakai oleh-Mu. Kami telah diberikan kehidupan oleh-Mu. Bahkan kami diberikan apa yang kami butuhkan. Bahkan yang lebih dari kami butuhkan. Itu semua dari-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami miliki, bahkan diri kami ini,
dapat dipersembahkan demi kemuliaan nama-Mu, demi melayani-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah kami senantiasa menjadi alat-Mu, dan biarlah kami ingat dan mengucap syukur kepadamu setiap saat, setiap waktu, sehingga kami tidak mau untuk menyombongkan diri dan menganggap semua itu adalah karena kami, oleh kami, ataupun untuk kami. Hanya kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memohon kepadamu untuk seluruh keluarga kami, suami atau istri kami Tuhan, anak-anak kami yang jauh ataupun dekat dengan kami, berkatilah mereka semua di dalam nama-Mu. Berikanlah kiranya mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari segala sakit, penyakit ataupun mara bahaya. Lindungilah mereka terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama dengan mereka selama 24 jam, tapi kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa 24 jam pada mereka Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Sebagaimana Engkau melindungi kami percaya Engkau juga melindungi mereka. Juga Tuhan, kami memohon untuk setiap keluarga kami, saudara-saudara kami, mereka yang kami kenal ataupun tidak kami kenal, yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit, ataupun yang sedang dalam pemulihan, kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka Tuhan. Pakailah segala yang mereka terima, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan perhatian, perawatan yang mereka terima, menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Lebih dari itu Tuhan, berikanlah mereka semangat yang baru, sukacita yang dari Engkau Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Berikanlah mereka semangat, juga hati yang gembira, juga iman, percaya, dan pengharapan kepadamu. Sehingga walaupun mereka dalam keadaan sakit atau pemulihan, mereka tetap bersemangat melihat akan kasih Tuhan yang senantiasa dalam diri mereka. Juga kami mohon kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, berkatilah bangsa dan negara kami ini, kiranya Kau memberikan kedamaian, keamanan, terlebih kepada para pemerintah kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan senantiasa tinggal dalam setiap pemerintah kami Tuhan, agar mereka memerintah negara ini dengan takut akan Tuhan dan juga penuh kasih. Juga gereja-Mu Tuhan, AKBP Surabaya maupun gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia ini, kiranya Kau memberkati gereja-gereja-Mu menjadi gereja-gereja yang bertumbuh dan yang senantiasa menjadi gereja yang dikepalai oleh Engkau. Hamba-hamba-Mu yang melayani, baik para tabisan ataupun non-tabisan, kiranya Engkau Bapa menyertai akan hamba-hamba-Mu dalam melayani-Mu, menjadi gembala yang baik dalam setiap perkataan maupun perilakunya Tuhan, menjadi teladan dalam seluruh kehidupannya, bukan menggembalakan dirinya sendiri, tapi menjadi gembala bagi setiap umat-Mu, dan umat-Mu senantiasa menjadi umat yang bertambah dewasa, takut akan Tuhan, dan yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Inilah permohonan dan ungkapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan akan diri kita, menyadarkan kita, dan menjadikan kita menjadi alatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.